kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai implikasi bisnis korupsi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Berikut adalah pengertian korupsi menurut para ahli. Pertama, pengertian korupsi menurut Syekh Hussein Alatas adalah subordinasi kepentingan umum untuk kepentingan pribadi yang meliputi pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang diakui dengan kerahasiaan, makar, penipuan, dan ketidaktahuan dengan konsekuensi yang diderita oleh masyarakat. Kedua, pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP militer. Ketiga, pengertian korupsi menurut Henry Campbell Black adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak pihak lain. Keempat, pengertian korupsi menurut Nathaniel Lev adalah suatu cara di luar hukum yang digunakan oleh perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi. Kelima, pengertian korupsi menurut Jose Veloso Abueva adalah mempergunakan kekayaan negara, yaitu biasanya dengan uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan untuk memperkaya diri. Nyatanya, suatu bentuk tindakan korupsi tidak dapat dihindari pada suatu negara, tetapi tindakan korupsi dapat diminimalisir. Menurut data dari Transparency International, negara paling banyak terjadi kasus korupsi adalah South Sudan dan Somalia yang memiliki skor CPI 12. Adapun skor CPI Indonesia berada di angka 37 dari skala 0 sampai 100. Skor 0 berarti negara tersebut sangat korupsi, sedangkan skor 100 berarti negara tersebut sangat bersih dari korupsi. Sedangkan negara New Zealand dan Denmark menempati ranking 1 dalam Corruption Perception Index, yang berarti tingkat korupsi di negara tersebut sangat rendah. Jika dibandingkan dengan Guangxi, korupsi memiliki pengertian dan tujuan yang sangat berbeda. Guangxi sendiri, jika diterjemahkan secara harafiah itu artinya adalah connection atau hubungan. Guangxi adalah suatu elemen dasar dalam struktur sosial di Cina. Pada dasarnya, Guangxi adalah saling bertukar pertolongan yang terdiri dari berbagai macam bantuan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan korupsi. Nah, dan perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jika Guangxi adalah unsur norma sosial, sedangkan korupsi menyimpang dari norma sosial. Jika Guangxi secara umum itu ilegal, nah kalau korupsi adalah sesuatu hal yang ilegal. Jika Guangxi dibangun atas kepercayaan, nah kalau korupsi itu didasari oleh komoditas. Sedangkan jika Guangxi tidak melibatkan risiko hukum jika gagal, kalau korupsi itu memiliki risiko hukum dan tidak kepastian yang tinggi. Jika Guangxi pada dasarnya membangun pada pertukaran nikmat, sedangkan korupsi kebanyakan melibatkan pertukaran moneter. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan mendasar lainnya. Di Cina, setidaknya ada sekitar 14 kegiatan yang dianggap korupsi, yaitu diantaranya 1. Menerima suap atau menggelapkan uang negara dan properti. 2. Mencari manfaat untuk tanggungan sanak saudara dan teman-teman dalam penerimaan, sekolah, penugasan kerja, status kader, izin keluar, dan tiket masuk ke pesta. 3. Memberikan pengikut terpercaya dengan posisi resmi utama dan kemudian mendapatkan manfaat dari pengaturan semacam itu. 4. Membalas dan membingkai kasus terhadap orang lain untuk mencari keuntungan sendiri. 5. Menggunakan dana publik untuk perjamuan dan pemberian hadiah. 6. Menggunakan posisi publik dan kekuatan untuk membantu bisnis sendiri. 7. Mengambil keuntungan dari posisi seseorang untuk menempati atau membangun rumah dari dana publik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. 8. Gaya hidup mewah didanai oleh modal negara atau graft. 9. Membentuk geng untuk mengejar kepentingan egois. 10. Perjudian atau mengunjungi pelacur menggunakan dana publik.
11. Menghabiskan banyak uang dari dana publik untuk pernikahan atau pemakaman pengaturan. 12. Mengumpulkan suap seolah-olah sebagai kontribusi untuk pernikahan atau pemakaman. 13. Penyelundupan. Dan 14 yang terakhir, kickbacks. Kickback sendiri memiliki arti yaitu merupakan suatu bagian ofisial dari dana yang digelapkan dari alokasi untuk organisasinya. Sebuah contoh sederhana untuk pemahaman lebih dalam mengenai kickback adalah seseorang penjabat diberi wewenang dalam mengelola dana untuk penggandaan barang atau jasa suatu instansi pemerintah. Dampak korupsi dalam bisnis memiliki banyak bentuk antara lain penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan lain-lain. Selain itu, dalam tindakannya, korupsi merupakan kegiatan yang sangat merugikan. Dampak dari kegiatan korupsi diantara lain adalah pertama, hal yang terjadi ketika korupsi terjadi di bisnis atau perusahaan adalah ketidakefisienan sumber daya. Sumber daya yang digunakan dirusak dengan tidak semestinya atau dipakai secara berlebihan untuk memenuhi kuota atau target secara paksa. Hal ini termasuk kedalaman korupsi sumber daya. Kedua, menurunnya pertumbuhan dalam investasi dalam bisnis atau perusahaan tersebut. Dikarenakan korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Ketiga, memutuskan kerjasama antara bisnis atau perusahaan. Korupsi dapat memutuskan kerjasama dikarenakan pihak yang diajak kerjasama tidak ingin tersangkut dalam korupsi yang terjadi. Hal tersebut dapat mencoret nama baik pihak yang diajak kerjasama tersebut. Dikarenakan kerjasama antara bisnis atau perusahaan diputus, hal yang selanjutnya terjadi adalah penurunan dalam produksi dan bisnis atau perusahaan yang korupsi akan rugi besar. Berikut pembahasan kelompok kami mengenai korupsi, semoga bermanfaat dan terima kasih.